Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Semua sehat, amin. Kita diberkati Tuhan. Kembali pagi hari ini kita gantian memberkati Tuhan, amin. Kita banyak memuji Tuhan dengan tulus hati, dengan segenap hati. Biarlah sukacita surga mengalir di dalam setiap keluarga kita masing-masing, amin. Ya, kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Siapa? Terima kasih Tuhan, ini kami. Kami rindu terus untuk bersekutu dengan Engkau. Kami terus rindu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Bila pagi hari ini kami memuji menyembah Engkau dengan bebas ya Tuhan. Terima kasih untuk kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga, setiap keluarga. Berkati kami semua Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami menolak segala roh jahat, roh yang membuat pikiran kami kacau, yang membuat kami ngantuk Tuhan. Kami tolak itu, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di tempat ini, menaungi kami. Dengan segenap hati kami memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya aliran-aliran sukacita itu mengalir di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan memuji, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi kita siap, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, pagi hari ini. Kami membawa hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapakku datang.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu.
bisa berbuat apa-apa. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan itu datangnya hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau meneruskan puji-pujian kami. Biarlah sukacita surgawi turun atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi disorak-sorai bagi Tuhan. Kita semua adalah prajurit ya, tapi pemimpin kita adalah Tuhan Yesus. Ya, kita pujikan ini. Musibah 3 hari yang lalu ini udah pakai apa itu sinar ultra itu buat kalau sakit pegel gitu. Tidak tahunya saya bawa gini tertidur itu nek kena kulit bisa terbakar. Tapi nolaknya di sini. Aku tidur pegang ini lampu, dia kena di baju setrikaan kan masnya. Saya tidur di situ, udah terbakar karena berjam-jam terbakar. Aku tidur enggak tahu. Bapak di belakang, ini baunya apa? Masuk kompor. Ya, kompor enggak apa-apa. Enggak ada bakar-bakar apa. Loh, kok semakin kok di kamar dia buka sudah jerit-jerit. Jadi bapak yang pucat gitu. Aku masih tidur itu sambil pegangan. 3 baju terbakar. Saya tertidur di situ. Ambil bapak dibawa ke kamar mandi, disiram kamar mandi, masih itu. Jadi asap tuh sudah di kamar semua.
kasih Tuhan penolong kita satu-satunya, amin. Saya bisa di tempat ini karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dengan segenap hati, Yesus Engkau satu-satunya. Satu-satunya penolongku yang sungguh, amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya, hanya Engkau Tuhan Yesus, penolong kami satu-satunya. Sungguh-sungguh nyata pertolongan-Mu ya Tuhan, angkat kita semua. Puji Tuhan, upah-Mu besar
bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana ada masuk dari NN 200.000, kemudian dari NN juga 200.000, sehingga totalnya 85.193.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Kita selalu bersyukur di mana pemasukan dana sudah sampai detik ini, dan kita terus dukung di dalam doa dan dana untuk pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana. Yang kedua, gereja menyampaikan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan memberkati selalu kesehatan, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Demikian pengumuman gereja pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sekali lagi kita memuji Tuhan sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan. Siapkan hati kita. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita di kakiku, Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi, firman-Mu ya dan amin Tuhan, bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bisa tadi bimbang, hilang jalan, Kau tetap ada bersama
Syukur kepadamu telah sepanjang hari Kau telah memimpin kami ya Yesus dari minggu kepada minggu. Haleluya. Bahkan pada pagi hari ini adalah minggu terakhir bulan Agustus. Hampir 8 bulan Kau menyertai kami Tuhan. Mari kita terus bersyukur di rumah Tuhan sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Rama Masyara Bapa Takaya Syara Lama Mata. Tidak ada yang bisa memisahkan kita ya Allah. Kasih-Mu sempurna atas kami, turun atas kami, memberi api cinta, gelora cinta-Mu atas kami, memberikan rasa lapar dan haus akan Engkau, akan pribadi-Mu, akan firman-Mu, akan roti hidup, akan air kehidupan-Mu. Ya Rama Mata Kaya Syada Bapa Takaya Syada Bapa Raya Nata Kuratura Tura Syada Ya Raya So. Kuduskan kami dari polusi-polusi rohani, polusi-polusi dari media sosial, sebagai bait-Mu, sebagai rumah kediaman-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ya nama masyakara takara takaya syakara para. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Haleluya. Semua Kau hampiri pada setiap pribadi, setiap keluarga, termasuk yang di rumah, yang tidak bisa datang secara onsite. Haleluya. Mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, biarlah anak manusia bertahta di atas pujian penyembahan kami, di atas hati kehidupan kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Mari jemaat
hamba-Mu ini sembunyikan di belakang salib-Mu. Apa yang sudah hamba persiapkan, biarlah itu menjadi isi hati Tuhan untuk kami semuanya. Tanpa bisa terganggu oleh apapun, biarlah Kau berikan kepada kami roh yang tentram, kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Urapan baru turun atas kami, roh hikmat dan wahyu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini minggu terakhir ya, bulan Agustus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 8 bulan Tuhan sudah menyertai kita. Pada pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah tentang doa pagi. Ya. Pasal ini dikenal tentang Tuhan itu adalah Raja, Tuhan adalah Rajaku. Pasal ini juga bicara bahwa umatnya bisa bertemu Raja di atas segala Raja. Kita nanti akan merenungkan bersama dari Mazmur pasal yang kelima, ayat 1 sampai ke 13. Secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya juga rindu supaya ini menjadi gaya hidup bagi gerejanya di tempat ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, doa pagi tetap ada. Kalau bahasanya Tuhan Yesus itu mendahulukan kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Pada saat saya mengulang kembali waktu saya ngetik sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, jujur ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hati saya itu bisa menangis begitu karena kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa. Bahwa Dia itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Bapa yang kekal abadi. Ya, tetapi memang Dia itu adalah kasih itu sendiri, Dia itu cinta itu sendiri. Ya, khususnya di dini hari itu sepertinya Dia itu obral cinta, obral kasih. Memang Dia itu selalu mencari umat yang bisa diajak untuk komunikasi, untuk semakin dicintai. Apalagi sampai Dia itu ingin jatuh hati selalu kepada umatnya, kepada gerejanya. Ya, khususnya pada waktu pagi hari. Ya, kesibukan Tuhan sebagai Raja segala Raja, Dia menyediakan waktunya untuk umatnya, untuk mempelainya. Siapakah manusia? Dikatakan manusia itu seperti rumput. Atau kalau toh manusia itu punya kemuliaan, kemuliaannya pun seperti bunga rumput, sebentar akan lenyap. Ada juga gambaran dalam kitab Nabi Yesaya bahwa manusia itu digambarkan hanyalah seperti setetes air. Ya. Kalau dalam penciptaan itu manusia diciptakan dari debu tanah, lebu tanah. Tetapi Tuhan yang Maha besar, maha kuasa, maha tinggi, Elohim, itu begitu sayang, begitu cinta kepada Israel secara jasmani, Israel secara rohani, gerejanya mempelai seperti kita. Dan tiap pagi Dia itu menyediakan waktunya, tadi saya katakan secara obral, Dia itu ingin menyatakan semuanya, akan memberikan semuanya. Di dalam kitab Ratapan pasal 3, 22, 23 yang beberapa kali saya menyampaikannya di belakang mimbar ini. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak dan tak habis-habisnya rahmatnya.
selalu baru tiap pagi. Rahmat itu bicara tentang belas kasihan. Banyak hal di sana, ada hikmat, dicurahkan tiap pagi. Tak berkesudahan itu selama-lamanya. Jadi cintanya Tuhan terhadap gerejanya itu, terhadap kita itu selama-lamanya. Selalu baru tiap pagi. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk doa pagi kita itu bagaimana. Ya, waktu saya terpejam, saya tersungkur di kaki Tuhan itu, coba buka Mazmur 5. Ya, ini yang bicara, yang menyampaikan ini adalah orang nomor 1 di Israel dan orang yang paling sibuk mengajak kita. Saya berharap yang saya sampaikan ini tidak membawa tekanan bagi jemaat atau sebuah hukuman, tidak. Tetapi sambutlah dengan fresh, dengan hati yang terbuka, hati yang ikhlas. Bahwa ini ajakan dari seorang raja, orang nomor 1 di Israel ya. Pada waktu itu kan tidak ada media seperti sekarang. Ada Instagram, ada Facebook, ada apalagi WhatsApp, ya masih banyak lagi Instagram untuk komunikasi. Tidak ada. Ya, paling-paling kalau mau berkirim surat pakai burung merpati. Ya, waktu saya masih kecil itu pakai ini, pakai seperti senar begitu, di sana ada tempolong, telepon-teleponan gitu, katanya bisa nyambung. Masih sangat sederhana untuk komunikasi. Tapi dia itu bisa memanage anak buah, dia itu kalau perang itu selalu menang. Ya. Dan pada usia 17 sampai 20 itu paling top kesibukannya dia. Kesibukan jiwa juga, bagaimana dia memanage jiwanya. Ya. Di situ dia juga mulai mengembangkan terus, menghidupi terus yang namanya doa pagi. Tidak pernah bolong, tidak pernah ditinggalkan. Jadi tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, selalu baru loh Bapak Ibu. Dalam Sefanya 3 ayat 5 dikatakan salah satu isi daripada kalimat ayat 5 itu adalah ia membagi-bagikan hukum-hukumnya, membagi-bagikan firman-Nya. Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu segala-galanya. Tadi dalam pujian tadi, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Juga saya tulis di sini, Mazmur 119, 105. Apakah saya janjian sama WL? Enggak. Ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti cukup 2 kesaksian. Yuk kita mulai lebih terbuka lagi tentang doa pagi. Sibuk Pak Dono. Saya itu walaupun WFH ya mungkin begitu, saya kerjanya sampai jam 3 pagi. Tapi di situ sebetulnya Tuhan itu sedang menunggu umatnya. Ya, jadi dia tuh membagi-bagi hukumnya, membagi-bagi firman-firmannya. Dan itu segala-galanya di dalam perjalanan hidup kami. Seorang pendoa, ya saya sebut namanya Cindy Jacob, yaitu memimpin pendoa-pendoa di beberapa ratus negara. Ya, itu tiap hari itu mereka memberikan laporan-laporan dan minta jalan keluar. Belum urusan pribadinya, belum urusan keluarganya, belum urusan pendoa di mana dia memimpin di negerinya, belum nanti konseling-konseling dari pimpinan-pimpinan pendoa-pendoa dari seluruh dunia. Pada waktunya ini kan beda. Katakanlah kalau di sini di Jawa Tengah ini sekarang jam 8:04, di Bali pasti jam 9:04. Itu bisa dibayangkan bahwa beliau itu jarang tidur. Tetapi saya membaca bukunya ya yang judulnya Tabernakel itu, bahwa buku kecil. Dia berbicara bahwa dengan adanya doa pagi itu 95% masalahnya itu bisa diselesaikan. Terselesaikan. Lu bisa dibayangkan loh, itu bukan hanya puluhan negara, ratusan negara. Ya katakanlah 100 negara itu telepon terus mereka. SMS kalau zaman BlackBerry dulu. Tapi langsung itu membuat tidur tidak nyenyak loh. Makan tidak enak.
Tetapi dia itu berkata menghidupi dengan doa pagi. Dengan doa pagi tidak dibiarkan untuk tidak dikerjakan. Ya, dalam perjalanan hari itu ketika kita itu menghidupi doa pagi, selalu ada kekuatan. Membuat gerejanya hidupnya selalu penuh gairah. Pemeliharaan yang nyata. Jalan keluar dan pertolongan demi pertolongan dari Tuhan sangat bisa dirasakan. Ya, ini baru pembukaan. Sekarang kita mulai Mazmur pasal yang kelima. Ayat 1 sampai ke 15. Kita baca ayat 1 sampai yang kelima. Untuk pemimpin, judulnya di sini doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Ya, ternyata dulu saya syak kalau bicara tentang suling itu saya syak ya, tapi ternyata di sini ada diiringi dengan permainan seruling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, 2 kali lagi di sini katakan ya. Bukan hanya sekali. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu. Katakanlah seperti Abraham itu mengatur persembahan, di mana yang dipersembahkan itu adalah putranya ontang-anting, putranya yang kekasih. Kira-kira seperti itu pada waktu pagi kita mempersiapkan, ada seorang hamba Tuhan memberitahu saya, kalau bangun pagi Pak Dono supaya tidak ngantuk, kaki itu diguyur dengan air katanya. Langsung tersungkur di kaki Tuhan. Ya, Abraham mengatur persembahannya. Mungkin ketika kita mempersembahkan persembahan itu dengan hati yang hancur karena sebuah masalah yang atau beberapa masalah yang bertubi-tubi atau masalah-masalah yang rasanya tidak henti-hentinya. Ya, Abraham ini berat loh. Orang yang putra yang dinanti selama waktu yang cukup lama diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Tetapi hari itu diminta Tuhan. Kira-kira bahasanya seperti itu terjemahannya, jemaat yang dikasihi. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Persiapan hatinya itu seperti itu. Dan aku menunggu-nunggu. Ya. Pada waktu pagi Raja Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kadang disertai dengan seruan-seruan minta tolong. Wah, mazmurnya banyak sekali tentang dia minta tolong, dia minta tolong. Salah satu kalimatnya itu begini, tempat tidurku kubasahi dengan air mataku. Ya, dia seorang raja, belum pada waktu dia itu diteror sama putranya yang namanya Absalom, dikejar-kejar. Ya, banyak sekali. Dia mencurahkan isi hatinya kepada, kadang disertai dengan seruan-seruan minta tolong. Dan segala permohonan doa ia sampaikan. Ingat, bukan kepada manusia. Ada sebuah anggapan begini, mungkin itu sebuah ilmu ya. Kalau sudah curhat sama teman itu, sahabat itu rasanya blong. Padahal itu belum. Dan sahabat itu, banyak kan bercerita sahabat itu, kalau kita pas punya atau melimpah-limpah itu kisah tentang anak bungsu itu semua bicara sahabat pada saat dia punya segalanya. Tetapi ketika dia melarat miskin di titik nadir semua meninggalkan. Tidak ada sahabat sebetulnya. Sahabat yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang lain. Curhatlah kepada dia. Apalagi dini hari. Waktunya. Ya, sampai yang pertama ini saya sebut bahwa telinga Tuhan itu pada waktu pagi hari itu dibuka lebar-lebar. Untuk mendengar suara umatnya. Apakah itu curahan hati, apakah itu doa, apakah itu pujian, apakah itu penyembahan, apalagi seruan-seruan.
tangisan yang mengerang, suara yang mengerang, mengguguk. Karena sepertinya tidak ada orang yang peduli. Tetapi Daud itu tahu bahwa Tuhan sedang menyendengkan telinganya, dibuka lebar-lebar untuk umatnya. Kalau kita gerejanya, JKI Elim yang pada pagi ini datang ke rumah Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalau perlu hari Sabat yang dirayakan. Dini hari Tuhan itu menyediakan, menyendengkan telinganya, dibuka lebar-lebar. Ya tentu Tuhan mendengarnya. Apalagi Daud selalu memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Daud itu begitu ada orang berkata, Daud, yuk kita pergi doa pagi. Daud itu langsung berdiri, langsung berlari. Dia berlari mendahului yang lain. Pada waktu itu kalau Israel doa pagi, Daud itu di rumah Tuhan. Berlari mendahului semuanya. Dan kita sudah mendengar beberapa bulan yang lalu saya sampaikan bagaimana Daud itu kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, gila-gilaan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, orang ini caranya memberikan sesuatu kepada Tuhan, caranya menyenangkan Tuhan itu beda dengan yang lain, melanggar aturan. Cukup satu persembahan, tapi dia itu ribuan persembahan. Gila-gilaan. Itu Daud, begitu seperti minggu pagi lah, ya minggu pagi begitu kita dibangunkan, segera, kalau Daud segera berdiri, dikatakan, ku dengar mereka berkata, mari masuk ke rumah Tuhan. Kakiku masuk dalam gerbangnya, dalam gerbang bait Tuhan. Gairah itu dimiliki oleh seorang raja di atas segala raja. Kalau ini hanya prajuritnya Daud yang saya sampaikan, Bapak Ibu mengatakan hanyalah seorang prajurit, bukan orang sibuk Pak Dono. Tapi ini orang yang nomor satu di Israel. Maafkan saya ulang-ulang kalimat ini. Supaya daging kita tidak membantah. Orang ngerasake kowe Pak Dono. Tadi loh, kesaksian seorang pendoa tadi. Ya berkata, itu bisa terselesaikan di situ segala-galanya. Daud menunggu-nunggu. Ya, saya tambahkan di sini. Pada waktu fajar hari, korban-korban Daud yang unik dipersembahkan. Di tengah-tengah pergumulannya, yang ada Daud hanya memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 57 itu, wah itu hebat sekali. Itu kalau bahasanya Tuhan Yesus pada waktu Marta sama Maria lapor tentang saudaranya sakit, Yesus menjawab penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Itu kenyataannya Lazarus mati, tapi Yesus mengatakan itu tidur. Yesus mengatakan masalah itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Daud itu begitu. Ya, masalahnya itu berat-berat, tetapi dia tuh dalam menghadapi masalah itu hanya memuji, menyembah Tuhan. Seperti 2 Tawarikh 20 itu kan adalah seorang raja, namanya Raja Yosafat. Pada waktu itu ada 3 bangsa datang mengepung, mau menghancurkan, mau mengusir Yehuda. Otomatis takut. Ya mengajak umat Yehuda berkumpul di rumah Tuhan, keluarga demi keluarga disuruh kumpul, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka nyanyi, mereka menyembah Tuhan. Tuhan menjawab, ya dalam hal ini kamu tidak usah berperang kata Tuhan. Kamu diam dan aku yang akan berperang. Apa yang dilakukan oleh Yehuda? Hanya memuji-muji menyembah Tuhan. Ya, terus memuji menyembah Tuhan. Kalau di situ ada pewahyuannya. Ketika mereka sedang memuji menyembah Tuhan di lembah pujian pada waktu itu, lalu Tuhan itu turun membuat penghadangan dan semua mereka itu saling bunuh-membunuh, semua mereka menjadi bangkai. 3 bangsa itu disebutkan, akhirnya setelah mereka menjadi bangkai semuanya, mereka itu langsung menjarah sampai 3 hari, 3 malam itu tidak habis jarahannya. Yang ngepung itu 3 bangsa, jarahnya itu 3 hari. Pewahyuannya adalah ketika kita menghadapi dengan begitu banyaknya penderitaan, ya karena bukan karena kesalahan kita, tetapi memang itu seizin Tuhan. Ya datangnya bertubi-tubi dan itu seizin Tuhan. Ingat saja Ayub. Ayub itu dalam waktu sehari itu
kalau bahasanya seorang pengkhotbah model Surabaya, Ayub itu bonyok loh. Bonyok betul. Dalam waktu sekejap, 10 anak yang dikasihi, mati semuanya, hartanya habis. Pada berikutnya malah dia tuh boroen, mengalami bara busuk. Tetapi Daud itu, Ayub itu sampai salah paham dengan Tuhan. Tapi akhirnya dia akan diganti 2 kali lipat. Karena dia tetap bertahan, minta kekuatan. Kalau bahasanya kita minta kasih karunia daripada Tuhan. Ya, dalam Yesaya dikatakan Daud menunggu-nunggu untuk menyampaikan Tuhan itu memberikan hukum-hukumnya tadi. Makanya saya yakin pada waktu dia itu doa pagi itu, dia tuh menanti-nantikan Tuhan itu berbicara, Tuhan apa yang harus aku lakukan dari ini? Ya, sampai dikatakan Yesaya 40 ayat 31 itu dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, ya, laksana Raja Wali akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dikatakan dia lari tidak lelah dan dia berjalan tidak penat. Jadi yang pertama adalah Tuhan itu telinganya pada waktu pagi hari dibuka lebar-lebar. Ya, mari sempatkan. Jadilah itu gaya hidup. Aduh Pak Dono, jam 2 aku baru tidur. Ya, minta Tuhan. Pasti Tuhan. Kalau saya, Tuhan aku tak tidur dulu, nanti bangunkan jam sekian. Tapi ketika dibangunkan masalahnya di situ, taat apa enggak? Ya jangan, apalagi waktu musim penghujan, wah ini kemulnya ini tebal, ya toh, wah jangan. Nanti kita bisa tidak dapatkan sesuatu. Karena Tuhan mau mencurahkan isi hatinya, jalan-jalan keluar yang harus dihadapi. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua dalam pembacaan kita ini adalah Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kudus. Hanya Dia saja yang layak dihormati, ditinggikan, dan disembah. Di sini pengertian takut akan Tuhan akan mewarnai hidup kita. Ayat 5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yang Daud sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Suci. Tapi Allah yang Maha Hadir. Maha tinggi, dan sebutan maha itu positif ya, miliknya Dia. Dia layak dihormati, layak ditinggikan, layak disembah. Itu pengertian takut akan Tuhan. Ya, dikatakan orang fasik tidak diperkenan datang kepadanya. Dan orang jahat tidak boleh menumpang kepadanya. Justru kalau di dalam perjanjian baru dikatakan, baru kita itu ingat seseorang yang hati kita ganjel, Yesus berkata disuruh menyelesaikannya. Jadi betapa Maha Kudusnya Dia. Makanya sebelum Dia datang, kita minta ampun. Tuhan, hari ini tadi aku sudah marah-marah, tak terkendalikan. Aku sudah bicara. Ya sekarang kan di media sosial ini kan kata-kata goblok, kata-kata tolol itu kan, wah ini di lingkup hamba-hamba Tuhan loh ini, bukan hanya di lingkup dunia politik. Saling menjatuhkan, saling membuli, saling kata-kata kotor. Sepertinya itu kalau sudah duduk di tempat yang tinggi itu berhak untuk, atau mungkin teolog-teolog ya, sudah memiliki gelar yang jentrek-jentrek itu sepertinya berhak untuk mengatakan seseorang itu goblok, tolol, anjing lu dan lain sebagainya. Haknya apa? Yang tadi dikatakan kemuliaan kita saja. Kalau kita diberi kesempatan untuk mengalami kemuliaan, artinya mungkin di tempat yang tinggi lah, itu kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, makanya sampai Yesus itu bijaksana sekali. Ya, baru ganjel saja, mungkin kita ini batin sesuatu, menghakimi, suruh menyelesaikan. Datang memberi korban persembahan, suruh minta ampun dulu. Disebutkan para pembual. Pembual itu adalah yang suka omong kosong, omongannya tuh besar, omongannya gede. Ya, suka menyombongkan diri. Tidak akan tahan di depan matanya.
akan direndahkan dan dihancurkan. Tulisan Yakobus dan tulisan Petrus berkata bahwa Allah itu menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadi di hadapan Tuhan, saat menghadap Tuhan, sehari-hari dalam anugerah Tuhan, biarlah selalulah kita ini bersikap yang namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Ya, sampai dikatakan bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Congkak tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Maka disebut di sini pembual. Pembual itu sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Apa sih yang kita sombongkan? Tidak ada. Kalau kita mengalami kemuliaan, itu anugerah. Itu pemberian Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Jadi sudah tahu aturannya ya. Di waktu pagi dia membuka telinganya, menyediakan waktu untuk memberi sesuatu yang terindah untuk kita. Tetapi tidak boleh main-main, harus melewati yang namanya jalur. Dikuduskan dulu oleh kuasa darah anak domba Allah. Yang membuat kita dibenarkan, dilayakkan menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang ketiga, ayat 8 dan 9. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Ya, kalau kita mendapatkan anugerah ketemu Tuhan Yesus itu karena Yesus sudah berkata, sudah selesai, maka tirai itu terbelah menjadi dua. Ya, tetapi Daud di sini itu yang saya katakan itu namanya kasih karunia, anugerah untuk kita masuk ketemu dengan Sang Khalik, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau Daud itu di sini berkata bahwa oleh karena berkat kasih karuniamu yang besar, ya dia itu memang dia itu raja, tapi dia itu juga imam. Itu namanya karunia yang sangat besar. Daud mengatakan, aku boleh menghampiri tahta kasih karuniamu. Ini sesuatu yang sangat indah sekali. Hak itu selalu dihidupi oleh Daud dan dia gila-gilaan. Mendapatkan hak itu tidak disia-siakan begitu saja. Dan dia tahu itu adalah kunci kemenangannya ketika dia memimpin Israel. Gelombangnya kan kadang-kadang besar, kadang-kadang gelombangnya kecil kan Bapak Ibu jemaat dalam hidup ini. Itu Daud itu pintar sekali. Dan ini sangat dia hidupi. Berkat kasih karunia yang besar daripada Tuhan. Ya, Daud mendapatkan kehormatan menghadap raja segala raja, sujud menyembah Tuhan dengan takut dan gentar. Sudah tahu tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau sudah kita, Tuhan Engkau sudah mengampuni aku. Lalu bersyukur, lalu kita bisa mencurahkan isi hati kita. Layaknya seorang anak curhat kepada bapaknya, menceritakan A sampai Z. Mungkin masalah kita itu hanya A, tidak apa-apa. Mungkin hanya A sampai M. Tetapi kalau itu terlalu banyak, sampaikan. Sampai kita itu mendapatkan yang namanya kelegaan. Sampai kita bisa berkata seperti tema itu, hai jiwaku kembalilah tenang, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Atau kita berkata, aku tahu sekarang bahwa Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Orang-orang yang terpanggil, yang dipilih di dalam rencananya. Yang ketiga itu adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah pintu kita masuk ke hadirat Tuhan. Itu yang dimiliki oleh orang percaya. Ada sebuah gereja dan beberapa gereja, kalau berdoa itu selalu bilang begini, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami begitu banyaknya berdosa.
Padahal di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku segala kesalahan dosa kita, Tuhan itu mengampuni. Yesaya berkata dosa kita itu dibuang sejauh timur dari barat, dimasukkan ke tubir-tubir laut. Sampai dikatakan juga dosa kita merahnya seperti kain kirmisi, diputihkan menjadi apa? Seperti bulu domba, seperti salju, dibenarkan. Lalu kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita menikmati cintanya, kita menikmati hukum-hukumnya. Firman Tuhan mengatakan mintalah, maka kita akan diberi, carilah. Ya, dan seterusnya ketuklah, dan itu akan digenapi dalam perjalanan hidup kita. Yang keempat, ini bicara tentang dampak daripada doa pagi. Bahasa yang keren itu, fenomena di lapangan, kejadian sehari-hari. Di sini banyak pembisnis, banyak yang bekerja di kantoran. Ya, nanti Senin sampai Jumat atau Sabtu kembali hidup di tengah-tengah kesibukan kita. Ketika kita menghidupi doa pagi, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sampai kita mendapatkan hukum, mendapatkan gairah, mendapatkan kekuatan. Yang terjadi di medan pertempuran, yang terjadi di lapangan apakah mulus-mulus saja? Mboten. Dalam keluarga, mboten nehi. Wah, kadang-kadang bisa membuat tegang terus. Gimana cara jalan keluarnya? Ya, tetapi tidak tahu itu kenyataannya. Jemaat saya perhatikan sampai hari ini tetap datang ke rumah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita, masih tetap percaya bahwa itu dia itu Yehova Jireh, Yehova Gibor, Yehova Nisi, Yehova El Shaddai, dan lain sebagainya. Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau apapun yang terjadi. Kalau Tuhan Yesus memberi bahasa itu, fenomena di lapangan itu adalah aku mengutus engkau seperti domba atau anak domba di tengah-tengah. Nah, di situ Yesus memberikan sebuah pewahyuan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus hati seperti merpati. Berarti kenyataannya itu lingkungan kita ini orang-orang yang kalau bahasanya hamba Tuhan Pak Guana itu dalam kehidupan itu yang sering terjadi itu adalah saling tersakiti. Tidak disadari tahu-tahu itu ada panah-panah api yang menyakiti hati kita, melemahkan jiwa kita. Ini yang ada di lapangan ya, dalam karya kita ini. Mungkin di sini seorang manajer, ada seorang pimpinan perusahaan. Ada orang ini. Lingkungan seperti ini terlalu banyak sekali. Ya. Ayat 10, 11 dikatakan sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Ini saya mulai dari Daud dulu ya. Orang-orang yang di sekitar Daud itu orang-orang yang tidak jujur. Ya. Padahal kalau kita lihat kisahnya Daud itu sepertinya kan semua itu nurut Daud, tapi kenyataannya di sini disebutkan orang-orang yang tidak jujur. Ya. Kalau memiliki batin pun di sini dikatakan batinnya busuk, bau, mambu, penjilat dan lain-lainnya. Wah ini ya, penjilat itu kan ilmu kata ya toh, menekan begini lalu kanan kiri disodok begitu untuk melompatkan. Ya mungkin seperti Pak Gembala yang ada ribuan pegawai yang dipimpin di sana banyak. Yang pura-pura manis ya. Suatu hari terjadi itu ya. Ya tidak saya duga. Kadang-kadang memang saya ingat Tuhan Yesus itu ya maaf ya. Tuhan Yesus sendiri kok ngomong, jangan sesekali mempercayakan sesuatu kepada seseorang. Lalu saya mikir lah, terus nanti artinya teman itu bagaimana? Artinya teamwork itu bagaimana? Ya, kalau ketemu injih, matur nuwun, ya begitu. Sangat menyenangkan. Saya menurut Bapak Ibu saya ini sudah bertobat kok.
Dan saya sudah beri kesaksian bahwa saya itu bertobat. Tapi ternyata ya sudah terlewat. Dan karena kesalahan saya yang mudah, artinya apa ya, mudah, gampang percaya. Dan itu dimanfaatkan. Baru setelah dipangkas, dipotong, baru tahu. Wah, ternyata seperti ini. Ya, saya sampai ngomong, Tuhan, seperti ini juga harus diadakan pembersihannya ya Tuhan. Ya, lah saya di cover oleh teman-teman yang lebih pengalaman. Iki apa kok seperti ini? Itu di lapangan. Orang-orang seperti itu menyakitkan. Ya, sangat menyakiti, dan itu tuh lip service, manis-manis di bibir. Kalau ngolor, ngatok, jilat. Ada yang bilang itu banyak pegawai-pegawai muda yang seperti itu. Hati-hati ya teman-teman, jemaat GKI Elim. Ya, hidup jujur, berintegritas, punya attitude yang seperti Kristus. Ya, kalau toh kita keblegong, kalau toh kita bisa kena imbas. Ya, padahal mungkin kita sudah doa pagi. Ya, saya bilang, Tuhan, bisa terjadi ya, begitu. Bisa terjadi seperti ini. Ya mungkin hanya dari sisi tulus saja, cerdiknya tidak. Perlu belajar lebih lagi. Mereka akan dibalas Tuhan setimpal dengan perbuatannya. Makanya tidak usah kita itu ngutuki mereka. Ya diam-diam kita ngutuki supaya ditabrak mobil. Ya apalagi, ngutukilah. Ya supaya suaminya meninggal. Jangan. Kalau Tuhan yang membalas itu caranya itu cara yang terbaik. Amin. Kalau cara kita itu ya itu tadi. Ya nanti kalau memang suaminya baru-baru ini kan begitu, ada seorang istri yang masih muda ya, suaminya ya tentu ya muda itu, atau tuh tidak ada, orang Jawa bilang goro kapi goro, tidak ada sesuatu atau suaminya meninggal, dan itu sangat mengagetkan. Wah, sangat-sangat menderita. Ibu masih muda, orangnya itu kreatif, orangnya pinter. Ya, suaminya meninggal. Wah, monting dia, anaknya geraknya itu anak-anak yang hiperaktif. Cukup bingung. Tidak usah didoakan jelek, tapi serahkan kepada Tuhan. Ya, karena saya pernah cerita tuh, ada seorang hamba Tuhan, Tuhan aku serahkan kepadamu karena pembalasan itu ada hakmu ditambahi. Kalau perlu begini, jangan ditambahi, jangan. Ya, dan saya banyak melihat pembalasan Tuhan itu. Wih, itu sangat-sangat kasihan. Dan terjadinya itu kekejutan tiba-tiba. Ya, itu tuh tanpa diduga-duga, tahu-tahu, wah. Dan itu sangat mengagetkan, membuat bisa shock. Nah, kita sudah tidak mikir apa-apa dan memang hati kita bersih, tidak mendoakan yang jelek. Tahu-tahu itu terjadi. Jangan kita bangga batin, bener, berani nyentuh aku sebagai orang yang diurapi, jangan begitu. Bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari semua peristiwa itu, kenyataannya kan di lapangan ini keadaan-keadaan seperti itu, apakah kita tetap tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan? Apakah kita akan terus mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita merasa mampu untuk menyelesaikan. Apakah bapak-bapak yang sekarang hidup sendiri, ibu-ibu yang hidup sendiri, atau seorang putri yang hidup sendiri, apakah engkau tidak menyediakan Tuhan yang sudah menyediakan segala-galanya bagi kita? Itu kan maksudnya Tuhan, dia itu mempersiapkan, menganugerahkan segala yang baik untuk kita pada waktu pagi hari itu kan supaya kita ini, Daud mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, supaya jalannya itu jalan yang ditempuh itu jalan yang rata. Kalau toh mungkin berbatu-batu naik gunung, Tuhan itu memberikan kekuatan dan gairah. Oh, bahwa ini sebuah proses yang harus aku hadapi. Yang terakhir adalah dari semua peristiwa itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah
gunung batu keselamatan kita, batu pertahanan kita, tempat persembunyian kita. Di dalam Dia kita menemukan keamanan. Ada pujiannya, aman dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadanya. Aman dalam lindungan Tuhan. Apa? Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti Gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Apa jemaat? Sorak-sorak, terpujilah Tuhan amannya. Sorak-sorak, haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Lagi, aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti Gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Sorak-sorak, terpujilah Tuhan. Sorak-sorak, haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Ini harus kita miliki dari hari ke hari. Ayat 12 dan ayat yang ke-13, ayat yang terakhir. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Oh, ini bicara tentang gairah. Tidak ada khawatir dalam hidup ini walaupun kita bisa khawatir. Begitu datang yang namanya ketakutan, kita bisa bicara, dengar ketakutan, bahwa Allahku memberikan kepadaku bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dikatakan di sini, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau yang akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, nama Yesus. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Wah, luar biasa. Tanpa kita duga, kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Saat tadi poin 1, 2, 3, 4 kita hidupi. Ya, tetap hidup kudus, takut akan Tuhan. Hati kita limpah sukacita dan mulut kita penuh sorak-sorai selama-lamanya. Karena Tuhan menaungi umatnya. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Itu yang namanya tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, tiap hari. Penting ya Bapak Ibu, doa pagi ya. Yuk kita hidupi yang sudah ya sudah. Ini mau memasuki bulan September, Oktober, November, Desember. Ya, sangat penting doa pagi. Itu di YouTube itu dibantu kok. Ada yang sudah jam 4 saya perhatikan, jam 4 sudah mulai. Tapi lebih indah sendiri dengan Tuhan. Ya, jangan di atas kasur. Ya, jangan di atas kasur nanti blek lagi. Ya. Yang terakhir, Tuhanlah yang memberkati orang benar dan memagarinya dengan anugerah. Dipagari dengan anugerah. Anugerah ini wis keberuntungan demi keberuntungan seperti perisai ditamengi oleh anugerah dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman naik ke mimbar, saya undang Pak Gembala. Mari kita pujikan pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh
jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Yes, Lord. Buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, Allah Maha Tinggi, tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Saya mengundang untuk saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran untuk maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama. Biarlah anugerah Tuhan yang sempurna turun atas setiap kita. Mari yang hadir, saya undang untuk maju ke depan yang berulang tahun kelahiran pada bulan Agustus. Ayo mari, tidak usah segan, tidak usah sungkan. Allah Maha ku serahkan. Ada yang lain? Tadi 150 saya hitung waktu ditayangkan di pengumuman. Halo? Masih ada? Ada yang nggak tahu tanggal lahirnya? Tanggal berapa ya? Pokoknya gunung meletus itu. Ada yang begitu. Gunung Lawu meletus tuh tahun berapa ya? 1967. Oh ya itu aku baru maju ke depan. Silakan ada yang waktu Gunung Lawu meletus baru lahir. Tidak ada ya. Oke, bagus, sedikit merapat. Bagus. Saya undang Ibu Priska untuk bisa maju ke depan. Beliau adalah juga gembala jemaat karena seluruh komsel dalam koordinasinya yang akan berdoa. Dan seluruh sidang jemaat, angkat tanganmu, berkati saudara-saudari yang boleh maju ke depan yang sedang berulang tahun kelahiran. Kurama yes, shikera na la matakanara
maya sikiara lalala. Kora mata kara maya sikiara lalala mata kana lalala maya sikiara lalala. Kora maya sikiara lalala mata kana lalala maya sikiara lalala. Tuhan, kami jemaat-Mu di JKI Elim, kami mengangkat tangan kami. Hidupku Kami memberkati adalah saudara-saudara kami yang saat ini maju, yang lahir di bulan Agustus. Kau Tuhan. ciptakanku dalam Mereka yang maju maupun kemuliaan. yang hari ini pagi ini tidak bisa bergabung dalam ibadah pagi hari Engkau ini bersama-sama diciptakan dengan di dalam kami. kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus, Hidupku bukan berharga sia-sia. di Saudara-saudara kami lahir bulan Agustus. Ada satu rencana-Mu yang indah Tuhan bagi saudara-saudara kami. hidupku bersembah Di antara sekian juta, di antara sekian miliar penduduk di bumi ini, saudara-saudara kami yang maju ini Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi dalam usia mereka. Ada satu rencana-Mu yang indah Kau berikan bagi saudara-saudara kami yang ulang tahun pagi ini Tuhan. dalam kemuliaan. Kalau Engkau tambahkan 1 tahun lagi bagi saudara-saudara kami, genapi rencana-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Berikan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan ya Tuhan. Di matamu segala Atas saudara ini sebagai kepala keluarga, hidup sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, Tuhan limpahkan kekuatan, kesehatan, berkat atas saudara-saudara kami ini. syukurku. Kado-kado yang terindah Amin. sudah Engkau siapkan bagi mereka Tuhan. Mereka yang mengasihi Engkau, Dengan rendah biarlah kado-kado itu sampai kepada mereka ya Tuhan. persembahkan Terima, sadar bila terima Bapak Ibu, Saudara yang berulang tahun bulan Agustus ini. Terima kado yang terindah dari Tuhan. Apa yang sedang dikumpulkan, apa yang sedang Bapak Ibu, Saudara mintakan sama Tuhan. Dengan iman terima itu. Terima berkat itu pada pagi hari ini. Yes, Lord. Oramaya sikiara lamata karamaya sikiara. Oramata karamaya sikiara lalala. Dengan sepenuh hati terima berkat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Oramaya sikiara lamata karamaya sikiara lalala. Oramaya sikiara lalala. Tuhan mengasihi Bapak Ibu semuanya. Oramaya sikiara lamata karamaya sikiara. Dan satu Tuhan yang kami minta, jangan ambil roh-Mu dari kami, jangan ambil roh-Mu dari kami ya Tuhan. Pegang erat kami di tahun-tahun yang Kau tambahkan dalam hidup kami dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami menerimanya. Saudara-saudara kami menerimanya dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang sempurna
yang Kau limpahkan atas saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada bulan Agustus. Biarlah kehidupannya selalu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Ketika mereka melangkah, ketika mereka ada, semua seturut rancangan-Mu yang penuh dengan rancangan yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan pengharapan di dalam masa depan yang menyukacitakan, penuh dengan kegembiraan yang dilimpahi atas anugerah-Mu, berkat-berkat ilahi. Sebagaimana kami menyaksikan, sebagaimana kami boleh melihat, sampai dari hari ini pun penyertaan-Mu tidak pernah lekang. Kasih setia-Mu terus selalu baru. Setiap hari yang baru ada berkat yang baru turun atas mereka. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan seturut perkenanan-Mu. Mereka boleh Tuhan, Kau berkati dengan keberhasilan. Menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi setiap mereka, orang yang melihat. Dan mereka boleh disebut berbahagia. Dan kebahagiaan itu tetap adanya karena Engkau murah hati. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Dalam situasi keadaan apapun, terbukti COVID yang terjadi 3 tahun pun, Tuhan, Engkau tetap melindungi mereka. Lebih-lebih tambahkan, Tuhan. Patahkan setiap kekhawatiran yang ada di dalam kepikirannya. Patahkan keraguan yang ada di dalam benak hatinya. Patahkan kecemasan-kecemasan atas masa depannya. Bila Kau tambahkan iman, percaya di dalam hidup mereka. Mereka boleh melihat kebesaran-Mu, anugerah-Mu, segala kuasa di bumi, di langit semua telah diberikan kepadamu. Dan mereka adalah milik kesayangan yang Kau bela. Mantapkan iman percaya di dalam Kristus Yesus yang hidup. Supaya mereka beroleh kehidupan. Supaya mereka boleh menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Blueprint cetak biru kehidupan yang diberkati dengan berkat-berkat ilahi. Berkat-berkat yang menyelamatkan. Itu mereka boleh nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera dan sukacita. Hanya itu yang mewarnai perjalanan kehidupan mereka sampai pada akhirnya. Karena Engkau memulai dengan segala sesuatu yang baik. Sampai hari ini pun Engkau melakukan pekerjaan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan, pembelaan-Mu dengan segala sesuatu yang terbaik yang mereka boleh terima. Dan kami percaya sampai pada akhirnya pun Engkau akan melakukan yang terbaik bagi anak-anak kesayangan-Mu, umat-Mu yang Kau kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena kami telah menerima anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. We worship you, God. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
persembahkan segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Yes! Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang kuasa, Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketika kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami mengalami kemuliaan-Mu. Kami mengalami segala apa yang ada pada milik-Mu. Warisan, karena Engkau mengangkat setiap kami untuk menjadi mempelai, menjadi pangeran, menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami bersyukur untuk semua yang boleh kami terima. Kami menyadari semuanya oleh karena anugerah-Mu. Semuanya oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang terus selalu rindu bersekutu dengan kami. Biarlah kerinduan itu Tuhan Kau juga berikan kepada setiap umat-Mu. Untuk kami terus dapat berintimasi di setiap waktu, setiap saat. Kami boleh mengingat segala kasih setiamu, pengorbananmu di kayu salib. Sehingga seharusnya kami binasa oleh karena dosa. Kami boleh diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa kehidupan setiap hari harus dimulai, dijalani, diakhiri dengan doa untuk pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Sebagai korban petang, sebagai korban syukur, biarlah Tuhan Engkau boleh disenangkan sehingga kami beroleh perkenanan-Mu. Kebenaran firman itu jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Jatuh di tanah hati kami yang paling gembul dan paling subur. Kami mau Tuhan dengan bijaksana dan tanggung jawab untuk memelihara, untuk menghidupi, bahkan untuk melakukannya. Sehingga firman itu menjadi hidup, firman itu menjadi kuasa, firman itu menjadi satu hal yang memberkati sepanjang kehidupan kami. Ketika kami tidak berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kebenaran firman-Mu itu dinyatakan. Kehidupan kami diberkati dan sepanjang perjalanan kehidupan kami beruntung. Diberkati dengan berkat-berkat yang menyelamatkan. Berkat-berkat yang mendatangkan syukur. Bukan berkat yang mendatangkan malapetaka, bukan berkat yang mendatangkan kesusahan, tapi berkat di mana Engkau menyediakan, menjadikan hati kami, hidup kami semakin bersorak-sorai penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, dan firman itu berakar kuat, berdaun lebat, berbuah-buah, tetap bagi kerajaan dan bagi kemuliaan-Mu. Segala apa yang kami kerjakan di dalam Engkau, Tuhan Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Keluarga demi keluarga setiap hari selalu mengalami pesta, mencicip bahkan meminum anggur yang paling manis, anggur yang terbaik yang Engkau sediakan. Keluarga, lepas keluarga semakin harmonis, dipulihkan hubungan suami istri, orang tua anak. Apapun yang kami rasakan itu terlalu sulit dan terlalu sukar, bahkan tidak mungkin. Tetapi di dalam Engkau tiada yang mustahil. Dan juga bagi setiap orang yang percaya, pemulihan demi pemulihan keluarga lepas keluarga, kami percaya itu terjadi. Karena berkat itu Engkau berikan kepada semua umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami pulang di dalam sukacitamu. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu yang melebihi dari segala akal dan pikiran yang sudah Engkau sediakan. Malaikat-Mu menatang mengiring perjalanan pulang kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat, kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, segala kepujian, segala kemuliaan, hanya Engkau yang layak menerima semua kembali kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap kita, selamat pagi, shalom.